Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vendrasati, NPM 2175108, Program Studi Pengelolaan Agribisnis kelas 2A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan dalam akuntansi. Jadi, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut, di mana laporan ini berisikan segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Laporan ini dibuat dalam periode tertentu, contohnya setiap bulan atau setiap 1 tahun, tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini biasanya dibuat setiap bulan, kuartal, dan tahun. Lalu bagaimana cara membuat laporan laba rugi dan perhitungan apa saja yang dimasukkan dalam laporan laba rugi? Untuk cara penyusunan laporan laba rugi ini, yang pertama yaitu membuat terlebih dahulu jurnal transaksinya. Berarti menggunakan akun-akun pendapatan, beban, dan turunannya. Kemudian yang kedua yaitu posting transaksi ke buku besar. Kemudian yang ketiga yaitu laporan laba rugi dalam rangkaian siklus akuntansi disusun setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian disusun atau setelah penyusunan kertas kerja atau neraca lajur. Kemudian untuk selanjutnya menyusun laporan laba rugi berasal dari kolom laba rugi yang terdapat pada kertas kerja. Untuk dapat menyusunnya, perusahaan hanya perlu mengutip semua saldo, akun pendapatan, dan beban dalam kolom laba rugi yang terdapat dalam kertas kerja. Kemudian yang kelima yaitu sebelum memulai menyusun laporan laba rugi perlu diketahui formatnya, dan secara sederhana formatnya adalah pada atas laporan harus dituliskan identitas perusahaan, jenis laporan yang disajikan, dan periodenya. Lalu untuk apa saja yang harus dimasukkan dalam perhitungan laporan laba rugi, yaitu yang pertama pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, beban pemasaran, beban umum dan administrasi, laba kotor, depresiasi, dan pendapatan operasional. Berikut adalah contoh dari laporan laba rugi. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan laporan perubahan modal, bagaimana cara membuatnya, dan perhitungan apa saja yang dimaksudkan dalam laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah sebuah laporan keuangan yang berfungsi untuk menyajikan laporan mengenai perubahan modal dalam sebuah perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Jadi pembukuan ini mencatat semua informasi yang menyebabkan adanya perubahan dalam modal, baik itu perubahan debit bertambah maupun perubahan kredit berkurang. Selanjutnya yaitu perhitungan yang dimasukkan dalam laporan perubahan modal, yaitu saldo awal atau pembukuan, kemudian pendapatan bersih, pendapatan lainnya, penerbitan saham baru, kerugian bersih, kerugian lainnya, dividen, dan penarikan modal. Berikut adalah contoh dari laporan perubahan modal. Untuk pertanyaan terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan neraca, bagaimana cara membuat neraca, dan perhitungan apa saja yang dimasukkan dalam neraca. Jadi neraca adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aktiva, kewajiban-kewajibannya atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau modal pemilik pada suatu saat tertentu. Kemudian cara menyusun laporan neraca yaitu pertama tentukan periode dan tanggal setiap laporan. Yang kedua identifikasi dulu asetnya. Kemudian identifikasi kewajiban, menghitung adanya ekuitas pemegang saham, dan yang terakhir yaitu menambahkan total dari liabilitas ke dalam total saham pemegang saham. Untuk perhitungan yang harus dilaporkan dalam neraca yaitu aset atau harta, liabilitas atau kewajiban, ekuitas atau modal, pendapatan, pengeluaran, keuntungan di luar aktivitas operasional bisnis, kerugian di luar aktivitas operasional bisnis, dan yang terakhir yaitu aktivitas operasional. Berikut adalah contoh dari neraca.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.